Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang akad syirkah transaksi saham dalam indeks saham syariah, JII dan ISSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada M. Dimas Novandira dengan NIM 12640620141. Kemudian yang kedua ada Maratus Solihah dengan NIM 1264062020142. Kemudian yang ketiga ada saya Muhammad Khairul Umam dengan NIM 1264062020156. Kemudian yang keempat ada Nur Aziz Tardiansyah dengan NIM 1264062020166. Yang kelima ada Putri Wahyu dengan NIM 1264062020170. Dan yang terakhir adalah Tri Pramudita dengan NIM 1264062020174. 1. Pengertian saham syariah. Saham syariah adalah produk investasi halal berupa saham yang tidak menentang prinsip pasar modal syariah. Sistem saham syariah adalah termasuk kegiatan syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil keuntungan. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa produk investasi ini tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah. Adapun kriteria saham syariah adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan atau emiten dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: perjudian atau kegiatan semacamnya, perdagangan yang dilarang berdasarkan syariah, jasa keuangan syariah yang bersifat riba, transaksi jual beli resiko yang bersifat tidak pasti atau judi, memproduksi, menyediakan atau mendistribusikan barang haram, melakukan transaksi yang bersifat suap atau korupsi. 2. Perusahaan atau emiten harus memenuhi rasio keuangan di bawah ini: jumlah utang berbasis bunga kurang dari atau sama dengan 45% dari total aset, jumlah pendapat bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari atau sama dengan 10% dari revenue atau total pendapatan usaha. DSN saham syariah. Fatwa DSN yang membahas tentang saham syariah terdapat pada Fatwa nomor 135/DSN MUI /5/2020 yang di dalam fatwa tersebut berisi tentang ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan saham syariah dan penerbitannya, ketentuan dan kriteria syirkah musahamah, transaksi saham syariah di pasar perdana saham dan pasar sekunder saham. Saham syariah. 1. Saham syariah. Terdapat dua jenis syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK nomor 4 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK nomor 4 2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan November. 2. Obligasi syariah adalah bukti tanda utang yang ditanggung oleh emiten yang harus dibayarkan beserta bunganya saat sudah jatuh tempo. Tidak semua emiten bisa menciptakan obligasi syariah. Nomor 3. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke dalam perdagangan saham syariah, suku atau instrumen syariah lain di dalam maupun di luar negeri. Pemodal adalah pemilik saham dan wakil sohib almal sebagai pengguna investasi. Dalam sistem ini, maka pemilik saham dan pengguna investasi adalah bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan tersebut diperoleh, maka ada sistem bagi hasil sesuai akadnya. Saat ini reksadana syariah sudah banyak diminati masyarakat Indonesia. 4. Aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan,
Aset keuangan ini berupa tagihan yang timbul dari harga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara. 5. Waran syariah adalah efek yang diterbitkan oleh sebuah emiten atau perusahaan yang memberikan hak pada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. 6. Suku syariah Suku syariah berupa sertifikat Suku syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak aset yang mendasarinya atau underlying asset. Saham syariah di Bursa Efek Syariah. Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen CII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. Sama seperti indeks saham syariah Indonesia, review saham syariah yang menjadi konstituen CII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen CII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam seleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen CII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Adapun daftar saham CII yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan daftar efek syariah, yaitu seperti di bawah ini. Yang pertama terdapat saham Adaro Energi Tbk, Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan yang terakhir terdapat Waskita Karya. 5. Bagi hasil, dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan atau laba usaha sebuah perusahaan yang diberikan kepada para investor pemegang saham jika perusahaan tersebut berhasil mendapatkan keuntungan. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan saham di pasar modal. Adapun perbedaan yang lain adalah sebagai berikut. 1. Sumber keuntungan. Dividen adalah pembayaran bagi hasil yang berasal dari keuntungan perusahaan dan biasanya dibagikan pada akhir periode laporan keuangan. Sementara capital gain adalah laba yang berasal dari selisih harga saham yang diperjualbelikan di mana investor menjual saham pada harga yang lebih tinggi. 2. Waktu perolehan. Dividen umumnya diberikan setiap tahun mengikuti tahun akuntansi masing-masing perusahaan. Sementara capital gain tidak memiliki jangka waktu. 3. Sifat keuntungan. Dividen lebih pasif dibandingkan dengan capital gain, sementara capital gain cenderung lebih aktif. 4. Bentuk keuntungan. Tidak semua investor mendapatkan dividen dalam bentuk tunai. Ada beberapa investor yang memberikan dividen dalam bentuk non-tunai. Sementara capital gain selalu diberikan dalam bentuk tunai. Spekulasi di pasar modal.
Meskipun lembaga yang kita bicarakan tersebut bernama pasar modal atau stock market, tidak berarti segala transaksi yang terjadi di bursa efek merupakan pertemuan antara orang yang membutuhkan modal dengan para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang diminatinya. Pertemuan antara pihak yang memerlukan modal dengan pihak yang memberikan modal hanya terjadi sekali di pasar perdana, yakni pada saat IPO atau Initial Public Offering. Selanjutnya, para investor bebas memilih apakah memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya margin. Inilah tindakan umum yang secara terus-menerus terjadi di pasar modal, yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Samuelson dan Nordhaus mengungkapkan kegiatan spekulatif seperti ini dalam pasar modal muncul karena adanya harapan terpenuhi dengan sendirinya. Maksudnya, jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan nilai saham akan naik, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan harga saham yang bersangkutan. Keadaan ini membuat orang semakin terdorong untuk membeli lagi, dan hal ini menyebabkan kenaikan harga saham lagi. Di balik kegiatan spekulatif tersebut, pasar sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kinerja perusahaan yang bersangkutan yang meliputi berapa dividen yang dibagi kepada para pemegang saham, prospek usaha, dan keuntungan yang akan diraih perusahaan, termasuk kinerja buruk perusahaan tersebut. Sementara faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi nasional, tingkat suku bunga perbankan, kondisi perekonomian internasional, dan perkembangan bursa saham dunia.